Kita episode 1 dari serial fiksi horor berjudul Pesugihan Bakso. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hidup seorang penjual bakso bernama Pak Surya. Sudah lebih dari 10 tahun, ia berjualan bakso keliling, mendorong gerobaknya menyusuri jalanan desa. Meski terkenal dengan rasa baksonya yang lezat, hidup Pak Surya tak pernah berubah. Warung kecilnya lusut, gerobaknya berkarat, dan ia tinggal di rumah reot peninggalan orang tuanya. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Pak Surya tiba-tiba membeli mobil pickup baru. Gerobaknya diganti dengan yang mewah, lengkap dengan lampu warna-warni dan speaker yang menggaungkan jingle bakso modern. Ia bahkan membuka kedai bakso permanen di pinggir jalan utama, lengkap dengan AC dan WiFi. Warga desa heran. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Tanya Bu Warte, tetangga sebelah rumahnya. Tak ada yang tahu. Yang aneh, sejak kedai itu dibuka, ada kabar bahwa beberapa anak kecil di desa mulai hilang. Polisi datang menanyai warga, tapi tak ada petunjuk. Yang tersisa hanya sendal di dekat sungai, atau mainan kecil yang tertinggal di rerumputan. Malam itu, seorang remaja bernama Andi suka nongkrong di pinggir jalan dekat kedai. Pak Surya tak sengaja melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Surya keluar dari kedai baksonya jam 2 pagi. Ia membawa ember besar ke belakang warung. Tapi isi ember itu berwarna merah gelap dan mengeluarkan uap seperti darah segar. Andi menyelinap lebih dekat, bersembunyi di balik tong sampah. Di belakang kedai, Andi melihat Pak Surya berdiri di depan sebuah lubang sumur tua yang ditutupi kain kafan. Ia menuangkan isi ember ke dalamnya sambil menggumamkan sesuatu. Daging ini untukmu. Aku ingin lebih ramai besok. Tambah lagi yang datang. Tambah lagi yang hilang. Andi menahan napas. Lalu dari dalam sumur terdengar suara. Bukan suara manusia, seperti suara tawa, tapi paro dan berat. Disusul aroma busuk menyengat yang menyelimuti malam. Andi mundur pelan, berusaha pergi. Tapi gerobak bakso yang diparkir di belakang bergerak sendiri. Roda-rodanya berdecit perlahan, seolah mencegahnya pergi. Satu bola bakso jatuh dari gerobak, dan berdenyut seperti jantung. Andi berlari sekuat tenaga meninggalkan area belakang kedai bakso. Pak Surya, nafasnya tersengal. Jantungnya hampir copot. Ia yakin, apa yang ia lihat barusan, bukan mimpi, bukan ilusi. Ember darah, sumur kafan, suara tawa setah dan bakso yang berdenyut seperti jantung. Besok paginya, berita menyebar lagi. Seorang anak SD bernama Iqbal hilang saat pulang mengaji. Andi ingin bicara, tapi siapa yang akan percaya? Apa dia harus bilang kalau bakso Pak Surya terbuat dari sesuatu yang bukan hewan biasa? Malam itu, Andi nekat. Ia menyusup ke dalam kedai bakso yang sudah tutup. Di dapur belakang, ia menemukan panci besar tertutup rapat. Dan di dekatnya ada stoples berisi kalung-kalung anak kecil. Tangannya gemetar saat membuka panci itu. Asap pekat langsung keluar. Dan isi dalamnya membuat Andi muntah seketika. Ada potongan tangan mungil di antara gumpalan daging. Tiba-tiba, suara gerbang terbuka. Pak Surya datang. Andi panik, bersembunyi di bawah meja. Dari balik celah, ia melihat Pak Surya tidak sendiri. Ia membawa seekor kambing hitam tanpa mata, talinya dipegang erat. Di depannya, sudah ada kain merah dan dupa menyala. Daging anak kecil lebih lunak. Kau sudah kenyang, sekarang giliran aku. Ucap Pak Surya pada makhluk tak kasat mata. Lalu, di balik asap dupa, makhluk itu muncul. Tinggi 2 meter, tubuhnya gelap seperti arang terbakar. Matanya merah menyala dan mulutnya tak berhenti mengunyah. Meski tidak ada makanan di sana, ia menunjuk ke Pak Surya dan berkata dengan suara yang menggema, "Satu mangkok, 1 nyawa. Kau berhutang. Belum lunas. Tambah lagi." Pak Surya terlihat gemetar. Ia mengangguk cepat. Besok aku cari lagi. Aku janji." Makhluk itu menghilang ke dalam sumur tua di belakang kedai. Andi tak tahan lagi, ia lari keluar. Tapi tak sadar menyinggol kaleng kecil, mengeluarkan suara nyaring. Pak Surya tersentak. Matanya menatap ke arah tempat persembunyian Andi. Siapa di sana? Andi tak sempat lari jauh. Tapi sebelum Pak Surya menemukan dia, tiba-tiba dari dalam sumur, makhluk itu muncul kembali dan menatap Pak Surya dengan marah. Ada yang melihat. Hapus dia. Atau kau yang kuambil. Andi berlari seperti orang kesurupan, menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah warga. Nafasnya berat, tubuhnya menggigil. Ia tahu satu hal pasti, Pak Surya tahu dia melihat semuanya. Dan lebih parahnya lagi, makhluk dari sumur itu juga tahu. Tengah malam itu,
Saat Andi mengunci diri di kamarnya, ia mendengar suara. Pak tok, tok, bukan di pintu depan, tapi di jendela. Pelan-pelan ia mendekat, membuka tirai. Pak Surya berdiri di luar. Wajahnya pucat, matanya membelalak, dan senyumnya lebar tak wajar. Andi, ayo, makan bakso dulu. Gratis spesial buat kamu. Di tangannya, Pak Surya memegang mangkuk berisi bakso. Tapi kuahnya bukan bening, melainkan merah gelap. Dan di dalamnya mengambang gigi susu anak kecil. Andi langsung mundur. Ia mengunci jendela, mematikan lampu, dan tiarap di bawah ranjang. Tak lama kemudian, terdengar suara garukan. Bukan dari pintu, dari loteng. Gererereka, gruk geherka. Andi menahan nafas. Tiba-tiba, seekor kepala muncul dari sela plafon. Bukan manusia. Matanya merah, lidahnya menjulur panjang, dan kulitnya melepuh. Makhluk dari sumur itu masuk ke dalam rumahnya. Kau melihat, kau harus jadi mangsa, atau jadi penerus. Andi bangkit dan lari keluar rumah. Ia berteriak, mengetuk rumah tetangga. Tapi anehnya, semua pintu terkunci. Desa itu seperti sudah tahu dan memilih diam. Andi akhirnya lari ke satu-satunya tempat yang ia percaya, masjid desa. Ia berlari masuk ke dalam, dan langsung roboh di depan mimbar sambil menangis ketakutan. Saat itu, Pak Ustaz Hamdan, imam masjid, melihatnya. Astagfirullah, Andi. Kenapa kamu? Andi bercerita semuanya. Malam itu, wajah Pak Ustaz menegang. Ia mengambil kitab tua dari balik lemari masjid. Kitab itu berwarna hitam, penuh debu dan tulisan Arab gundul yang hampir hilang. Dulu kakek Pak Surya pernah ikut pesugihan yang sama, tapi gagal. Anaknya mati, dan desa ini dikutuk. Sepertinya Pak Surya melanjutkannya. Andi menggeleng. Kita harus hentikan dia, Ustaz. Kalau tidak, akan lebih banyak anak hilang. Pak Ustaz menatap langit-langit masjid. Kita bisa hentikan dia. Tapi syaratnya, seseorang harus turun ke dalam sumur itu. Andi menelan ludah. Turun ke dalam? Pak Ustaz mengangguk. Sumur itu bukan tempat biasa. Itu gerbang ke dunia pesugihan. Kau siap? Andi menunduk. Tangannya gemetar. Tapi ia sadar. Jika dia diam, semuanya akan terus hilang satu persatu. Aku siap, tapi kita harus cepat. Sebelum bakso Pak Surya habis disajikan besok pagi. 2 hari setelah kedai Pak Surya lenyap bersama sumur neraka itu, warga desa mulai kembali tenang. Polisi menutup kasusnya sebagai hilangnya seorang warga secara misterius. Tapi Andi tahu, itu bukan sekadar hilang, tapi kutukan belum selesai. 3 orang warga yang sempat makan bakso dari kedai Pak Surya sehari sebelum warungnya hilang, mulai mengalami kejadian aneh. Pak Darto, sopir angkot, tiba-tiba berbicara sendiri, mengaku mendengar anak-anak menangis di bagasi mobilnya. Ibu Nani, penjual sayur, tidak bisa berhenti makan daging mentah. Ia menggigit tangan sendiri hingga berdarah. Dan Riko, remaja SMA, ditemukan hilang di sawah. Hanya meninggalkan sendalnya dan mangkuk bakso yang masih hangat. Padahal sudah 2 hari berlalu. Andi kembali menemui Ustaz Hamdan. Kita sudah menghentikan Pak Surya. Kenapa masih ada korban? Ustaz membuka kitab hitam tua itu lagi dan menjelaskan. Setiap mangkuk yang dimakan adalah kontrak. Daging itu membawa kutukan. Jika tidak ditebus dengan ritual pemutusan, maka setiap orang yang makan akan jadi tumbal selanjutnya. Andi menggigit bibir. Berarti, semua orang yang pernah makan baksonya harus ditebus? Ustaz mengangguk. Dan hanya satu cara, membakar mangkuk terakhir. Andi terdiam. Mangkuk terakhir? Ia teringat satu mangkuk bakso yang dibawakan Pak Surya ke jendela rumahnya malam itu. Ia tak pernah menyentuhnya. Saat ibunya menemukan mangkuk itu keesokan harinya, ia mencucinya lalu menyimpannya di lemari dapur. Mangkuk itu masih ada. Malam itu, Andi dan Ustaz membawanya ke lapangan kosong di tengah desa. Mereka menyalakan api unggul dan memulai ritual pemutusan. Ustaz membaca ayat-ayat, Andi menggenggam mangkuk dengan sarung tangan dan meletakkannya ke dalam api. Saat api mulai melahap mangkuk itu, angin mendadak berhembus kencang. Langit bergetar. Dari dalam api terdengar jeritan anak-anak. Lalu, suara Pak Surya. Ini belum akhir. Daging akan selalu dicari. Bisnis paling laris adalah darah. Tapi api terus membesar hingga akhirnya api padam sendiri dan hanya menyisakan debu. Langit kembali hening. 3 minggu kemudian, desa itu perlahan pulih. Tidak ada lagi anak hilang. Tidak ada lagi orang yang mendengar tangisan atau mencium aroma bakso dari balik tanah.
Andi mulai hidup normal kembali. Tapi suatu hari, saat berjalan ke sekolah, ia melihat sebuah gerobak bakso baru diparkir di pinggir jalan. Warna catnya cerah, bersih. Penjualnya masih muda, ramah. Tapi Andi merinding ketika melihat logo di gerobak itu, bakso Surya Resap asli legendaris. Dan saat penjual itu menyapa, "Mau coba, Dim? Dagingnya spesial, lembut, kayak bayi." Pukul 2 dini hari. Langit gelap tak bertabur bintang. Di halaman belakang kedai Pak Surya, Andi dan Ustaz Hamdan berdiri di depan sumur tua yang ditutupi kain kafan hitam. Bau anyir menusuk hidung, seperti darah base dan daging busuk yang direbus terlalu lama. Ustaz Hamdan menggenggam tasbih tua, membacakan doa perlindungan sambil menggali tanah pelan-pelan, menyingkap mulut sumur. "Ini bukan sumur biasa," bisiknya. "Ini gerbang antara dunia manusia dan dunia tumbal. Dunia pesugihan." Dengan bantuan tali, Andi perlahan turun ke dalam sumur. Dindingnya basah dan licin. Suhu turun drastis dingin seperti lemari pendingin daging. Saat kaki Andi menyentuh dasar, ia menyadari, ini bukan dasar sumur. Ini lorong. Tanah di bawahnya membuka jalan ke sebuah terowongan gelap. Di kejauhan, Andi bisa melihat cahaya merah berkelap-kelip seperti obor. Dan mendengar suara, bakso-bakso hangat, daging empuk, darah segar. Andi berjalan pelan, jantungnya berdentum hebat. Ia melewati dinding yang penuh cap tangan kecil berlumur darah. Beberapa tangan masih menempel, membaku dalam jeritan bisu. Lalu ia tiba di sebuah ruang bawah tanah. Di sana, Pak Surya sedang berdiri di depan altar batu, dengan mangkuk besar berisi daging mentah. Di sekelilingnya, tampak bayangan anak-anak jiwa yang belum bebas. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak lirir. "Tolong pulangkan kami." Pak Surya menoleh. Ia terkejut melihat Andi. Harusnya kau sudah diambil semalam." Ia menggenggam pisau daging, melangkah maju. Tapi sebelum sempat menyerang, Ustaz Hamdan muncul dari belakang, melantunkan ayat kursi dengan lantang. Ruang itu bergetar, dinding berlumut mulai retak. Tiba-tiba, makhluk hitam dari sumur muncul lagi. Tapi kali ini wujudnya lebih jelas, bertanduk, berkulit gosong dan membawa timbangan darah. "Pak Surya, kau sudah melanggar. Kau biarkan saksi hidup. Kau korbankan anak tanpa izin. Waktumu habis." Pak Surya memohon, "Tidak, aku punya satu lagi. Ambil anak ini." Ia menunjuk ke Andi. Tapi makhluk itu tertawa. "Tidak, sekarang. Kau gantinya." Dalam sekejap, Pak Surya ditarik ke dalam timbangan darah. Tubuhnya dililit oleh tangan-tangan mungil yang menariknya sambil tertawa-tawa anak-anak yang ia korbankan. Teriakannya menggema. Lalu hening. Makhluk itu menatap Andi dan Ustaz Hamdan. "Kalian telah mengganggu." Tapi belum selesai. Setiap mangkuk bakso yang sudah dimakan masih menagih nyawa, dan waktunya belum habis. Kemudian, makhluk itu lenyap dalam kobaran api hitam. Ruang bawah tanah mulai runtuh. Andi dan Ustaz Hamdan lari ke arah sumur, memanjat naik dengan susah payah. Saat mereka berhasil keluar, tanah di belakang kedai amblas, menelan sumur dan seluruh lorong ke neraka itu. Keesokan harinya, kedai bakso Pak Surya ditutup. Polisi tidak menemukan apapun selain gerobak kosong dan panci yang masih panas. Meski tak ada api, namun masalah belum selesai. Karena malam itu, seorang warga desa muntah darah setelah makan bakso sisa semalam.